saya bilang ini rezeki ya, saya nggak mau bilang ini saya ditipu orang. Misalnya udah pesen, udah apa, saya bikin misalnya, memang dia udah DP gitu ya, ternyata pada akhirnya nggak bisa, kita mau jadi bisa. Ya betul. Bisa tapi kita nggak mau jadi nggak bisa juga gitu kan. Jadi bukan itu salah lah kalau menurut saya ya. Walaupun buat sebagian orang passion jadi lahan usahanya lah, jadi hidup dia ya alhamdulillah. Tapi buat sebagian orang yang ternyata passionnya nggak bisa, ya kenapa nggak mencoba yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast interview. Oke, di podcast kali ini saya nggak sendirian karena saya sudah ditemani lagi-lagi mompreneur lagi yang menemani saya, ya kan, menemani single. Oke, langsung aja please welcome Bu Santi. Wih, dengan kerudung merahnya yang sungguh cerah sekali. Assalamualaikum Bu Santi. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah di tengah hawa-hawa hujan yang seperti ini ya Bu ya. Semoga kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah Bu Santi juga sehat, bisa datang ke YES. Gimana Bu rasanya kembali lagi ke Young Entrepreneur School? Gimana ya? Ngobatin rasa kangen yang pasti, emang kangen banget sih, udah lama banget nggak main di sini gitu kan. Banyak kenangan ya Bu ya? Iya, seru, belajar di sini tuh seru, terus teman-temannya juga ya enak-enak. Bu Santi itu angkatan keberapa kalau di YES? Nah itu dia, saya juga lupa saking lamanya ya. Tahun berapa Bu? Tahun kayaknya tahun 2000. Sekarang 2000 berapa sih? Sekarang 2022. 2019 mungkin 2019. ya? Berarti ya udah hampir 3 tahunan ya Bu ya? Ya, Oke. Ya segitulah ya pokoknya. Bu Santi, aktivitas sekarang tuh yang apa Bu? Yang lagi sibuk-sibuk apa nih? Sibuk standar, tiap hari ngurusin usaha kuliner. Kulineran. Kulineran. Ibu bisnisnya itu apa? Makanan kah, minuman atau? Jadi bisnis saya tuh dari catering, catering, terus makanan, minuman tuh minuman kesehatan kayak jamu kayak gitu. Nah, ya terus cookies kayak gitu. Tapi yang terkenal itu juga cookiesnya itu ya Bu ya? Ya. Namanya Cookies. Dapur Rakila, betul ya Bu ya? Betul. Dapur Rakila. Rakilanya itu siapa tuh Bu? Rakila itu memang anak saya yang bungsu, namanya Rakila Hakim. Tapi di balik namanya itu sendiri, itu kan Rakila itu artinya berarti selalu berbuat kebaikan. Jadi saya berharap saya membuka usaha, makanya usaha itu saya namakan sebagai dapur karena kan saya kuliner ya. Usaha saya itu berawal dari niatan yang baik, dengan cara yang baik, jalan yang baik, dan saya harap juga bisa untuk hal yang baik ke depannya bermanfaat gitu. Bu Santi ini udah ngejalanin bisnisnya udah dari sejak kapan? Kalau total bisnis itu saya mulai semuanya tahun 2008, tapi 2008. dulu masih fashion ya jatuhnya. Terus kalau untuk kuliner itu saya mulai dari 5 tahun ya, 5 tahun berarti 2017-an, 2016, 2017 ini. Oh berarti awalnya itu 2008. Ya. 2008 itu bisnis apa tuh Bu? Saya dulu usaha di kaos anak-anak. Kaos anak-anak. Kaos flanel kayak gitu. Anak-anak awalnya anak-anak, terus berkembang ke yang dewasa dan sebagainya. Akhirnya sampai punya banyak tema. Kaos tadi jadi yang kaos keluarga, terus kaos daerah, terus anak-anak, sampai dengan saya coba kaos itu untuk pengolahan limbah plastik. Gitu. Jadi limbah plastik tadi saya tempelkan ke kaos, dikombinasikan dengan flanel. Oke, ini dia kita tampilkan ya Bu ya, produk Ibu Santi. Nah tuh, urusan editor. Ntar kita tampilin. Nah, berarti itu emang passionnya Ibu di situ kah atau gimana tuh Bu? Tiba-tiba kok terpikirkan untuk membuat dari olahan limbah plastik itu? Passion saya sebenarnya emang di seni. Oh seni. Seni. Saya suka seni gitu. Jadi
Oh, awal sekali saya bikin itu tuh kaosnya lukis. Oh, dilukis. Lukis, awal sekali lukis. Habis itu baru coba-coba ke flanel. Saya memang sukanya fashion, cuman ya saya juga nggak bisa ya lihat kenyataan lah ya. Maksudnya lihat kenyataan sekarang ini fashion tuh udah menurun banget untuk yang handmade gitu kan. Mau nggak mau saya harus banting setir ke kuliner karena yang saya nggak bisa bohong kalau saya butuh uang buat anak-anak saya gitu kan. Jadi saya banting setir ke kuliner gitu. Berarti itu. emang senangnya awal itu seni, tapi karena kebutuhan pasarnya juga udah lama-lama menurun, jadi pindah ke kuliner. Tapi emang senang masak? Enggak Senang masak. Jadi saya 3 saudara, adik-adik saya tuh 2 jago masak. Saya itu jago bagian dekor rumah. Saya nggak mau masak, bayangan saya dapur itu kotor ya. Tapi karena tuntutan hidup awalnya, jadilah saya terjun ke dapur. Terpaksa saya tanya sama Mbah Google resep-resep gitu. Ternyata alhamdulillah bisa berkembang gitu ya. Dan akhirnya saya pikir ya kenapa enggak sih? Soalnya awalnya saya cuman berpikir antara bisa dan tidak bisa. Hidup itu cuman seperti itu, bisa dan tidak bisa. Ternyata dari situ saya tahu kalau hidup itu bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau nggak mau gitu kan. Nah akhirnya saya mau untuk belajar terjun benar-benar ke dunia kuliner. Tuh. Berarti bisnis itu emang nggak mesti harus sesuai passion ya Bu ya? Nggak harus. Benar. Nggak harus. Gimana kita yang mau belajarnya? Betul. Gitu. Jadi nggak harus passion. Karena kan banyak juga ya Bu ya kayak pengen bisnis tapi enggak ini bukan passion saya gitu. Berarti kan itu nggak mau ya Bu, pilihannya emang mau nggak mau gitu bener. aja ya Bu ya. Bukan bisa atau nggak bisa ya, tapi mau nggak mau. Nggak bisa, kita mau jadi bisa. Ya betul. Bisa, tapi kita nggak mau, jadi nggak bisa juga gitu kan. Jadi bukan itu salah lah kalau menurut saya ya. Walaupun buat sebagian orang passion jadi lahan usahanya lah, jadi hidup dia, ya alhamdulillah. Tapi buat sebagian orang yang ternyata passionnya nggak bisa, ya kenapa nggak mencoba yang lain gitu, jangan maksa gitu kan. Itu kue pertama tuh yang Ibu bikin dari Mbah Google itu apa? Oh, kalau kue pertama itu dari Mbah Google itu dadar gulung. Dadar gulung. Simple banget. Dan saya harus nanya sama Mbah Google gimana nih caranya. Saya mau nitip ke warung gitu. Terus ini kelinci percobaannya siapa Bu langsung pertama? Biasalah keluarga yang di rumah sampai mereka bilang enak Mbak, oke. Dan itu makanya saya harus punya buku, karena kan saya coba gitu kan, jadi saya harus punya buku resep gitu yang kalau sampai itu hilang saya nangis deh. Iya, benar-benar rahasia dapur Rakila. Ini kayak sebagai anak-anaknya Bu Santi nih kayak enak banget ya, tiap hari kayak bakal nyicipin makanan gitu, kue-kuenya. Iya. Betul sih. Tiap hari saya ditanyain. Ditanyain? Iya. Tanyain gimana Bu? Hari ini masaknya apa Mi? Ada lebihan nggak Mi? Bisa dimakan nggak Mi? Ini kalau misalkan di rumah saya ya Bu, kue-kue itu cuma ada Idul Fitri aja Bu. Ya Allah. Anak saya tuh tukang makan dua-duanya, nggak bisa kalau cuma Idul Fitri aja. Dan itu misalnya lebih stoples aja itu, bisa besok tinggal stoplesnya doang. Jadi harus ditandain, ini punya si ini udah dipesan, kalau nggak ditandain udah habis. Tapi pernah kejadian kayak gitu nggak? Pernah. Dan yang baru-baru ini anak saya yang kecil, dia bikinnya kue panada, itu tuh udah pesanan orang, kebetulan. Bukannya nggak mau kasih ya, emang kebetulan pas gitu ya. Dia udah muter-muter meja bolak-balik, Mi ada lebih nggak gitu ya. Udah kita lagi sibuk-sibuk bungkus nih, saya pikir anak saya si Hakim itu marah. Kok dia diem aja nggak ada suaranya. Ternyata dia lagi mojok makan panada satu. Saya langsung aduh terpaksa harus bikin satu resep lagi. Waktunya udah mepet kan. Bikin lagi berarti dari ulang. Bikin lagi karena kan pesanannya kurang satu. Gimana perasaan Ibu? Campur aduk. Campur mau kesel aduk tapi anak. Benar. Ya adek kan pengen, iya deh, aduh gimana ya mau dimarahin. Kayaknya marahin gara-gara makanan tuh nggak banget gitu kan ya. Cuman ini waktunya mepet ya Allah dek gitu. Nanti padahal dibikinin loh dek. Ada maunya sekarang. Ya udahlah baiklah. Berapa Bu umurnya yang kecil? Sekarang 6 tahun. 6 tahun. Ya anak segitu tuh nggak bisa yang mengerti, nggak bisa. Kita yang mesti ngertiin dia kan. Dia ngertiin dia nggak bisa. Dibilangin juga belum tentu iya, bisa nggak ya, bisa. Bu, ya.
perjalanan bisnis Ibu berarti kan udah cukup panjang banget ya Bu ya? Ada nggak sih Bu pengalaman, aduh kayak salah deh kalau misalkan nanya ada nggak sih pengalaman, pasti ada ya Bu ya? Ada lah. Boleh tahu nggak Bu, macam-macam. pengalaman buruk yang sampai sekarang tuh masih diingat sama Ibu itu apa? Kebetulan saya nggak pernah mau mengingat pengalaman Oh iya juga buruk, sih ya Bu ya, yang karena berkesan itu- deh Bu kalau nggak. karena itu bawa aura negatif ke usaha gitu ya. Ya yang berkesan tuh ya misalnya ini saya bilang ini rezeki ya, saya nggak mau bilang ini saya ditipu orang, misalnya udah pesen udah apa saya bikin misalnya memang dia udah DP gitu ya, ternyata pada akhirnya dia ya maaf Bu ini saya nggak apa-apa deh itu cuma kehilangan sedikit, soalnya ternyata ini anak-anaknya nggak mau atau apa gitu. Jadi memang saya dapat DP-nya dapat gitu. Saya dulu kan kalau pakaian DP minimal 10%. Memang ya dibilang salah ya memang saya salah, mestinya kan DP minimal 50% gitu ya. Waktu itu namanya saya masih cari-cari pelanggan gitu kan, ya udah DP 10% aja nggak apa-apa deh, yang penting jadi gitu. Ya udah jadi baju, udah dinamain, ternyata ya udah jadi baju, udah dinamain, ternyata nggak jadi dan mereka ya sepihak lah memutuskan seperti itu ya.